Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Ibadallah, setelah puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas mimbar yang berbahagia ini, di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat Allah ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan segenap kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Tanpa iman dan takwa, jangan mimpi kita akan meraih kebaikan di dunia, apalagi kebaikan di akhirat. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukurlah kita memiliki nabi yang besar, yaitu seorang manusia besar yang memiliki akhlak serta budi pekerti yang besar, yang memiliki jiwa yang besar, karena ia dibesarkan oleh yang maha besar, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya mengajak kepada segenap kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia untuk tidak ragu-ragu lagi menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita, sebagai idola kita, sebagai uswatun hasanah untuk kita ikuti sebagai umatnya, saudara. Karena apa yang datangnya dari Nabi, min qaulin au fi'lin au takririn, baik dari ucapannya, perbuatannya atau ketetapannya, itu merupakan contoh untuk kita sebagai umatnya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada Nabi tidak cukup untuk diucapkan dalam lisan kita. Cinta kepada Nabi harus diikuti dengan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta tanpa bukti namanya cinta palsu. Cinta tanpa bukti namanya cinta dusta. Cinta tanpa bukti namanya cinta bohong. Ibadallah, oleh karenanya Allah memberikan warning kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, la takhunullah, janganlah engkau mengkhianati Allah, wa takhunur rasul, dan jangan mengkhianati rasulmu, wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanah yang telah manusia berikan kepadamu. Ibadallah, dari sini kita bisa melihat ada 3 bentuk pengkhianatan. Yang pertama,
khianat kepada Allah. Bagaimana bentuk pengkhianatan kepada Allah? Tarku faraidih wa awamirih, yaitu dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita salat, kita tidak salat. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, kita tidak puasa Ramadan. Allah perintahkan kita bayar zakat yang mencapai nisab dan haulnya, kita tidak keluarkan harta kita, saudara. Maka orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah, maka dia adalah pengkhianat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya tunjukkan dengan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, janganlah kita menjadi pengkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk pengkhianatan kepada Nabi? Bentuk khianat kepada Nabi adalah ihmalu sunanih, dengan meremehkan sunnah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta kepada Nabi, mengaku cinta kepada Rasul, tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi, berarti kita adalah pengkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi disebutkan, saudara, "Lau salaku ilayya kulla tariqin wastaftahu alayya kulla babin ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya Rasulullah." Allah mengatakan, andaikan manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ini, mereka berkumpul dan memohon kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah, bukakan pintu surga." Ma fatahtu lahum, aku tidak akan bukakan pintu surga hatta ya'tu khalfaka ya Rasulullah, sampai manusia-manusia tadi datang di belakang barisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata man kafara bi Muhammadin, tidak akan masuk surga orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karenanya marilah hidupkan sunnah-sunnah Nabi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bagaimana cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara berpakaiannya Nabi, cara berdagangnya Nabi, cara berbisnisnya Nabi, cara berumah tangganya Nabi, cara berpolitiknya Nabi, sampai cara bernegaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi memperjuangkan Islam agar sampai kepada kita penuh dengan pengorbanan ibadah Allah. Nabi korbankan segalanya untuk Islam agar sampai kepada kita. Nabi korbankan tenaganya, waktunya, pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya agar Islam sampai kepada kita ibadah Allah. Walaupun resikonya begitu besar, Nabi diteror, Nabi diancam, Nabi diintimidasi, pengikutnya dianiaya, bahkan nyawanya terancam untuk dibunuh. Tapi Nabi tidak mundur selangkah pun juga untuk menegakkan syiar dakwah Islam ini ibadah Allah. Nabi ditawari dengan 3 pilihan: harta, tahta, wanita. Nabi tolak semuanya ibadah Allah. Nabi tolak jabatan, Nabi tolak harta, Nabi tolak tawaran perempuan. Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma fa'altu. Apa jawaban Nabi? Hei orang kafir Quraisy, jangankan kau memberikan harta, jangankan kau memberikan kedudukan, jangankan kau menawarkan perempuan, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah Islam, demi Allah tidak pernah akan aku tinggalkan, saudara. Itulah komitmen Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali dakwah Islam sampai mati tetap melaksanakan dakwah Islam ibadah Allah. Ini yang patut kita ikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita di akhir zaman, ikutilah sunnah Nabi, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali masih tetap menjaga agama Islam, menjaga akidah kita, tidak menjual demi secuil dunia ibadah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Allah katakan la takhunu amanatikum. Janganlah kau mengkhianati amanah yang telah manusia berikan kepadamu. Apa itu amanah? Kullul uqud wal uhud
allati waqa'a bainahum wa baina ghairihim yajibu ayyuhfadha wa yuson, saudara. Yaitu segala macam akad, segala macam kesepakatan yang telah disepakati oleh dua belah pihak yang harus dijaga, tidak boleh dikhianati. Ibadah Allah, itu merupakan amanah. Kita sebagai suami telah mengikrarkan akdun nikah kepada istri kita, ibadah Allah. Maka setelah akad nikah, istri menjadi amanah yang harus kita jaga, harus kita didik, harus kita muliakan. Jangan sampai menyakiti istri kita, tidak memberikan nafkah kepada istri kita. Maka siapapun yang menyakiti istri kita, tidak memberikan nafkah, berbuat bengis kepada istri kita, maka mereka adalah pengkhianat dalam rumah tangga, ibadah Allah. Begitu pula kalau amanah kita tarik kepada Republik Indonesia ini. Allah titip negara kesatuan Republik Indonesia. Lautnya, hutannya, tanahnya. Ini amanah yang Allah berikan kepada rakyat Indonesia yang harus dijaga dan dikelola keuntungannya untuk diberikan kepada rakyat Indonesia, ibadah Allah. Jadi kalau ada mereka yang menjual aset negara untuk kepentingan asing dan asing, maka mereka adalah pengkhianat bangsa, ibadah Allah. Begitu pula para founding father kita, pendiri bangsa ini, baik dari kalangan ulama maupun kalangan nasionalis, mereka menitipkan amanah Pancasila sebagai dasar negara, saudara. Mereka titipkan kepada bangsa Indonesia, dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi kalau ada oknum dari partai, dari parpol, dari siapapun dia yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, mereka adalah para pengkhianat bangsa, ibadah Allah. Ini amanah yang harus kita jaga, ibadah Allah. Pancasila mau dirubah menjadi Trisila, sosiodemokrasi, sosionasionalis, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini upaya-upaya kelompok PKI yang ingin menjauhkan umat Islam dari agama, saudara. Ingin memisahkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ibadah Allah. Begitu pula Allah titipkan kepada pejabat-pejabat kita. Hei para pejabat, kau dipilih rakyat. Ini merupakan amanah yang harus dijaga. Kau menjadi khadimul ummah, pelayan umat, pelayan rakyat, memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sehingga kalau ada pejabat yang membuat undang-undang, membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat, menguntungkan pengusaha, menguntungkan orang-orang kepentingan mereka, mereka adalah pengkhianat bangsa, ibadah Allah. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi pengkhianat kepada Allah, mengkhianati Rasulmu, dan mengkhianati amanah yang telah Allah berikan dan manusia berikan kepada kita, ibadah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Laqad najaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi wa hayatihi bil khuluqil hasan. Nabi Muhammad sukses memimpin agama, bangsa dan negaranya bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik, ibadah Allah. Akhlak yang terpuji sampai Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai kau nabi, wahai kau rasul, wahai kau Muhammad, kau memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang agung, ibadah Allah. Satu pujian yang belum pernah Allah puji nabi-nabi sebelumnya, karena nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak, saudara, yang baik, baik zahirnya maupun batinnya, ibadah Allah. Karenanya innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu umat, suatu bangsa akan tegak kokoh berdiri selama rakyatnya menjaga akhlak, ibadah Allah. Tapi kalau akhlak sudah rusak, akhlak sudah bejat, maka tunggulah kehancuran bangsa dan negaranya. Maka yang patut kita hidupkan adalah revolusi akhlak. Bagaimana kita bisa merubah secara drastis sesuatu sifat, perbuatan, perkataan yang masih jauh daripada kebiasaan yang baik untuk lebih baik, ibadah Allah. Kenapa harus revolusi akhlak? Karena itulah menjadi visi kenabian Nabi Muhammad SAW. Innamal umamul akhlaq
Yaitu Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, ibadah Allah. Revolusi akhlak lebih tinggi, lebih mulia dibanding revolusi mental, saudara. Revolusi mental, jargonnya orang-orang komunis, jargonnya orang-orang sosialis. Kalau mereka bisa menghidupkan revolusi mental, kenapa umat Islam, kenapa ulama, kenapa habaib tidak boleh menyuarakan revolusi akhlak sesuai dengan visi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Revolusi akhlak adalah ziyadatul khair wa ta'ah, bertambahnya ketaatan dan bertambahnya kebaikan, ibadah Allah. Kalau sebelumnya kita masih maksiat, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, maka ayo revolusi akhlak kita agar rajin sholat, ibadah Allah. Sebelumnya kita jarang mengaji, nggak pernah buka Quran, nggak pernah baca Quran. Ayo revolusi akhlak kita untuk sering mengaji, saudara. Sebelumnya kita sering berbohong, menipu orang, saudara, berbuat culas kepada orang. Ayo revolusi akhlak untuk kita berkata jujur, berkata baik sesuai tuntunan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan khutbah Jumat yang singkat ini yang pertama, mari sama-sama kita untuk tidak ragu-ragu lagi menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Apa yang datangnya dari Nabi pasti benar. Apa yang datangnya dari Nabi pasti terjadi. Apa yang datangnya dari Nabi pasti terbukti. Karena Nabi bukan dukun. Nabi tidak meramal. Nabi tidak menebak-nebak. Nabi tidak memprediksi. Tapi yang datangnya dari Nabi bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan satu ucapan pun melainkan datangnya asalnya sumbernya dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mari sama-sama hidupkan dan tegakkan kewajiban agama kita. Kalau Allah perintahkan sholat, ayo sholat. Allah perintahkan kita berkata jujur dan adil, ayo berkata jujur dan adil, ibadah Allah. Dan hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang terakhir, mari kita apapun profesinya, jagalah amanah yang telah manusia berikan kepada kita. Insya Allah, kalau Allah memberkahi kita semua dan kita menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita, Allah akan berikan keberkahan. Allah berkahi presidennya, Allah berkahi rakyatnya, Allah berkahi ulamanya, Allah berkahi polisinya, Allah berkahi tentaranya, manakala kita menjaga amanah, ibadah Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Alhamdulillahil ghaffaris sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. عباد الله اتقوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأت به بمنزلة الملائكة مشبهة بقدسه وكلف بكم أيها المؤمنين من الجن والإنس. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين إنك أنت خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك لجاكرتا. اللهم بارك لجاكرتا وبارك لعلمائها وأمرائها ورعيتها واجعلها بلدة إسلامية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.